Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Jember, Bapak Saiful Anwar STP MP. Yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Degita Danur Suharsono SPD MPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan pada kegiatan Bulan Bahasa Politeknik Negeri Jember tahun 2022. Baik hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara Bulan Bahasa Politeknik Negeri Jember tahun 2022 dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faris Cahyoan Afisha Carera, mahasiswa aktif jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 2021. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Nasionalisme Berbahasa Antara Harapan dan Kenyataan. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, nasionalisme didefinisikan sebagai wujud sebuah kenyataan untuk menciptakan dan mewujudkan konsep identitas bersama dalam menggapai tujuan bersama dengan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa nasional, bahasa negara Republik Indonesia, dan tentunya yaitu bahasa persatuan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan. Lalu apa hubungannya antara nasionalisme dengan bahasa Indonesia? Dalam hubungan ini telah dicantumkan pada Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya aset semata, tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai pemersatu bangsa Indonesia, bahasa satu kesatuan antara rakyat-rakyat pluralisme. Untuk itu, dengan bahasa Indonesia yaitu mempersatukan antara ras, suku, budaya, dan agama dalam berbagai kalangan untuk bersatu. Lalu, bagaimana bias nasionalisme berbahasa menjadi suatu sekedar harapan? Seperti yang kita lihat, kini bahasa Indonesia hampir menghilang, mulai tergantikan dengan bahasa gaul dan bahasa asing, terutama di kalangan remaja ataupun di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing. Pada saat kita mengambil contoh, pada saat kita berbicara dengan teman sebaya, dengan rekan, kita lebih menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sini bahasa yang baik yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan, bahasa yang sesuai dengan EYD, bahasa yang sesuai dengan kata baku. Seperti itu. Padahal yang kita ketahui pada saat era reformasi seperti ini, kita harus sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Namun pada saat kita berbicara dengan sesama teman, mereka menganggap hal ini sepele. Bahasa Indonesia itu seperti kuno, ketinggalan zaman, dan terlalu kaku. Bagaimana kita dapat mencintai negeri dari bangsa ini jika kita enggan menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia?
Dengan demikian juga dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita lihat kebanyakan teman-teman remaja dari kalangan pelajar maupun mahasiswa lebih menyukai bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Karena apa? Hal ini bisa kita ketahui atau kita lihat bersama pada media sosial. Kita ketahui pada media sosial yaitu banyak sekali kita bertemu dengan orang-orang di dunia maya dengan mengobrolkan sesuatu hal yang dapat kita jangkau dan kita lihat bersama dengan tidak dibatasi waktu dan ruang. Mereka lebih suka membuat keterangan menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa utamanya, dan ini merupakan pembuktian bahwa bahasa Indonesia hampir menghilang dari keseharian mereka. Hadirin yang saya banggakan, kini nasionalisme berbahasa Indonesia berada di antara harapan dan kenyataan. Maksudnya di sini adalah harapan. Harapannya bahasa Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan katanya sendiri, yaitu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun ada di sisi kenyataan bahwa kita bisa melihat dan tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya pada saat ini bahasa Indonesia belum terlaksana dengan baik dan benar sepenuhnya. Penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing memiliki dampak negatif bagi pelestarian bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai identitas bahasa nasional. Pada dasarnya, hilangnya nasionalisme berbahasa Indonesia bukan karena adanya bahasa asing maupun bahasa gaul, tapi lebih ke penggunaannya. Jadi cara menggunakan kedua bahasa tersebut bukannya tidak boleh, namun hanya saja jangan sampai melunturkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa merupakan identitas dan dari suatu bangsa yang diciptakan oleh bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, tugas kita sebagai remaja di kalangan pelajar maupun mahasiswa itu harus menjaga bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah dengan mempertahankan bahasa Indonesia. Supaya apa? Tidak tergeser dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa asing maupun bahasa gaul. Marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dengan sepenuh hati. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mulai dari kita sendiri, barulah kita memimpin atau meleadership penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri kepada orang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan maupun kata baku itu sendiri. Baik itu dalam percakapan sehari-hari itu secara informal maupun formal. Ini hanyalah usaha yang kecil namun akan menyebabkan menjadi dampak yang besar bagi diri sendiri maupun orang lain dalam menjaga bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga acara Bulan Bahasa dengan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar dengan mengusung judul nasionalisme berbahasa antara harapan dan kenyataan dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, shanti, 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 Terima kasih.